Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang, yaitu Honita, kemudian Bapak Saditama adalah saya, dan Muhammad Chandra Gusti. Nah, di sini kami akan membahas mengenai sorter sped algoritma Dijkstra, representasi graf antar SMK Negeri Sleman. Yang pertama, pengertian sorter sped merupakan metode pencarian lintasan terpendek pada sebuah graf bersambung, berarah dan beruntai. Untuk pencarian lintasan terpendek dari sebuah graf bersambung dan berarah, dapat digunakan perhitungan cara manual atau dengan melalui komputer. Sebuah algoritma yang pada dasarnya dirancang untuk menemukan jalur dengan panjang minimum antar simpul tertentu dari grafik berbobot yang terhubung. Kemudian pengertian algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah jalur terpendek, sumber tunggal yang memberi kita jalur terpendek dari satu simpul sumber tertentu ke semua simpul lain dalam grafik yang diberikan. Kemudian, rules algoritma Dijkstra adalah dapat diterapkan pada graf berarah dan tidak berarah, diterapkan pada graf berbobot, dan graf harus terhubung agar algoritma dapat diterapkan. Berikut adalah contoh sorter sped algoritma Dijkstra. Gambar yang di sebelah kiri adalah sebuah graf yang termasuk dalam sorter sped, namun belum termasuk algoritma Dijkstra karena belum diberikan bobotnya. Nah, kemudian sebelah kanan ini adalah gambar yang sudah diberikan bobot di setiap edge-nya. Dan contoh soal, buatlah graf dengan seluruh SMK negeri di Kabupaten Sleman dan tentukan jarak terpendek dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Kemudian lakukan perhitungan manual, masukkan graf sorter sped algoritma Dijkstra ke dalam program dan bandingkan apakah hasilnya sama dengan perhitungan manual. Berikut adalah peta. Setelah menemukan SMK di peta ini, maka langkah selanjutnya crop hasil, lalu screenshot, lalu beri tanda pada setiap tempat-tempat. Tempatnya yaitu kita menitikin SMK-nya ya. Nah, ini adalah yang sudah dititikin grafnya, diberi vertex. Vertex adalah titik dari sebuah graf. Lalu selanjutnya untuk memperjelas, maka petanya kita perkecil menjadi peta Kabupaten Sleman agar lebih mudah untuk mengetahui daerah-daerah tiap titik berada dan titiknya dihubungkan. Untuk keterangannya, nomor 1 SMK Negeri 1 Cangkringan, nomor 2 SMK Negeri 1 Tempel, nomor 3 SMK Negeri 1 Kalasan, nomor 4 SMK Negeri 1 Depok, nomor 5 SMK Negeri 2 Depok, nomor 6 SMK Negeri 1 Sayegan, nomor 7 SMK Negeri 1 Godean, dan nomor 8 SMK Negeri 2 Godean. Setelah itu beri warna sesedikit mungkin dan nomor pada simpul beserta bobotnya. Kita cari sorter sped algoritma Dijkstra-nya dari titik nomor 1 dan berakhir di titik nomor 8. Dan kita ubah angka pada vertex di graf menjadi huruf, supaya lebih memudahkan untuk membuat tabel penyelesaiannya. Jadi dari nomor 1 sampai 8 kita ubah menjadi A sampai H. Berikutnya kita buat tabel representasi grafnya terlebih dahulu. Untuk A ke A itu 0, untuk A ke B itu ada 6 bobotnya, A ke C 17, A ke D 12, lalu A ke E ada 5. A ke F kita beri tanda infinity karena A dan F tidak berhubungan secara langsung. Berarti untuk semua simpul yang tidak berhubungan secara langsung kita beri tanda infinity. Selanjutnya B ke A, ini kita bacanya dari kanan ke atas, jadi A ke A, B ke A gitu. Lalu B ke A ada 6, B ke B berarti 0. Langsung aja selanjutnya B ke E ada 9, B ke F ada 4. Dan seterusnya, bisa dilihat sendiri bobotnya. Setelah itu kita membuat tabel sorter sped menggunakan algoritma Dijkstra. Yang pertama dari jarak A ke A, itu kan tidak ada, jadi kita A ke A kita tulis 0A karena dari A. 0A itu kan 0 itu udah nilai paling kecil, jadi kita bikin permanen dengan cara beri tanda bintang. Selanjutnya A ke B,
bobotnya ada 6, kita tulis 6A karena dari A. Lalu A ke C 17, A ke D 12, A ke E 5, A ke F tidak berhubungan langsung, jadi kita beri tanda infinity seperti halnya dengan G dan H. Lalu di antara A, B, C, D, E, F, G, H itu mana nilai yang paling kecil namun belum diberi tanda bintang, yaitu angka 5 yang berada di E. Maka angka 5A kita turunkan jadi 5A, lalu kita beri tanda bintang. Maka dengan seperti itu 5A sudah jadi permanen. Lalu kita cari lagi dari depan, E ke B. E ke B itu ada 9, namun angka 9 itu kita jumlahkan dengan yang kita permanenkan tadi, yaitu angka 5. Jadi 9 tambah 5 jadi 14. Kita tulis 14E karena dari E. Lalu E ke C tidak berhubungan langsung, maka kita tulis atasnya, yaitu 17A. Kita turunkan lagi 17A. Lalu setelah itu E ke D, kita cari E ke D itu ada 2 kita tambahkan dengan 5 jadinya 7E. Lalu E ke F ada 13 ditambah 5 jadi 18E. Selanjutnya E ke G ada 7, maka 7 tambah 5 jadi 12E. E ke H tidak berhubungan langsung, maka tetap kita tulis infinity karena atasnya juga masih infinity. Nah, selanjutnya selain yang kita beri bintang, kita lihat lagi angka yang paling kecil angka yang mana, yaitu angka yang D, yaitu 7E. Maka 7E kita turunkan, jadinya 7E kita permanenkan, kita beri tanda bintang. Nah, setelah itu karena yang paling kecil urutan dari D, maka huruf D kita letakkan di sebelah kanan. Jadi selanjutnya kita mencari dari D. Oke. Untuk yang D ke A ini karena udah permanen, jadi seterusnya jadi permanen. Jadi kita nggak usah nyari lagi. Berarti ini sekarang kita cari D ke B. D ke B tidak berhubungan langsung, maka kita tulis angka yang di atasnya, yaitu 14E. Kita turunkan lagi 14E. D ke C ada angka 9 ditambah 7 yaitu 16, jadi 16D. Lalu kita cari lagi D ke F tidak berhubungan langsung, maka kita tulis lagi 18E. Lalu selanjutnya D ke G tidak berhubungan langsung, maka kita tulis lagi 12E. Dan D ke H tidak berhubungan langsung, maka kita tulis infinity lagi. Selanjutnya kita lihat lagi angka yang paling kecil selain yang sudah kita beri bintang, yaitu angka 12. Nah, jadi 12 itu urutannya G. Nah, kita turunkan lagi 12E, kita turunkan lalu kita beri tanda bintang. Maka jadinya kita cari G ke B. G ke B tidak berhubungan langsung, maka kita tulis lagi angka yang ada di atasnya. Jadi 14E tetap. Lalu G ke C tidak berhubungan langsung, maka kita tulis lagi atasnya. G ke F ada 5 ditambah 12 jadinya 17G. Lalu G ke H ada 3 dan 3 ditambah 12 jadinya 15G. Selanjutnya kita lihat lagi angka yang paling kecil, yaitu angka 14. 14 itu urutan dari B. Baik, itu ada 14E. Jadi kita turunkan 14E, lalu kita beri tanda bintang. Nah, kita sekarang cari B ke C. B ke C itu tidak berhubungan langsung ternyata. Jadi kita tulis C-nya, kita turunkan lagi jadi 16D tetap. Lalu kita cari B ke F. Jadi B ke F itu ada 4.
maka 4 ditambah 14 itu kan jadi 18. Tapi 18 dengan 17G itu lebih kecil 17G, maka tetap kita tulis 17G. Kita turunkan 17G. Lalu selanjutnya kita cari B ke H. Ternyata B ke H tidak berhubungan langsung, maka kita tulis lagi 15G. Selain tanda yang sudah kita beri tanda bintang, kita cari lagi mana angka yang lebih kecil, yaitu 15G, urutannya H. Maka kita cari H ke C, tidak berhubungan langsung, maka tetap kita tulis 16D. Lalu H ke F, tidak berhubungan langsung, maka tetap kita tulis 17G. Lalu setelah itu ternyata sudah selesai, cuma tinggal itu. Setelah itu kita cari lagi angka yang paling kecil lagi antara 16 dan 17, yaitu 16. 16 itu urutnya C, berarti C kita turunkan jadi 16D, kita beri bintang. Lalu C ke F tidak berhubungan langsung, maka kita tulis lagi 17G, kita tulis lagi. Nah, setelah itu kan semua sudah diberi bintang. Yang belum diberi bintang cuma 17G punyanya F. Maka punyanya F itu 17G, kita turunkan 17G, kita beri bintang. Nah, jadi huruf yang paling bawah adalah huruf F. Seperti itu. Jadi sudah selesai, kita sudah mendapatkan urutan atau angka yang paling kecil. Saya Gusti di sini akan menjelaskan shortcut spot menggunakan algoritma Dijkstra dalam pemrograman dengan bahasa program Python. Di sini bisa kalian lihat ada screenshotan dari hasil program saya. Kita masuk aja langsung ke pemrograman saya. Di sini saya menggunakan software yang bernama Visual Studio Code. Kalian bisa menggunakan software lainnya untuk menjalankan program codingan kalian. Untuk codingannya, kalian bisa copy dari sebuah website. Nah, nanti linknya akan dicantumkan dalam deskripsi. Untuk tampilan awal websitenya seperti ini ya. Kalian tinggal scroll ke bawah menuju ke bahasa pemrogramannya seperti ini. Sesuaikan dengan bahasa pemrograman yang kalian pakai. Berhubung saya memakai Python, maka codingan yang saya copy adalah codingan bahasa program Python seperti ini. Setelah kalian copy kode, kalian beralih ke software kalian, lalu paste di software kalian. Setelah itu, kalian beralih menuju ke grafnya langsung. Nah, untuk pengisian grafnya itu sesuaikan dengan graf yang kalian buat. Misal, saya di sini membuat graf yang totalnya itu 8. Maka saya isi 8. Misal kalian membuatnya 9, 10, 12, 13, 30, kalian isi sesuai dengan yang kalian buat seperti itu. Oh iya, dalam bahasa pemrograman Python perlu diingat bahwasannya ada beberapa hal yang mungkin harus diteliti, seperti pemberian spasi, titik, dan koma. Bila mana spasi itu berlebihan atau yang seharusnya dikasih titik, diberi titik, malah kalian beri koma, itu bisa membuat program kalian error. Dan juga di Python itu angka 1 sama dengan 0. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain itu 1 sama dengan 1. Cuma kalau di sini 0 itu sama dengan 1, 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 3, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Cara untuk memasukkan atau bagaimana memasukkan angka-angka ini. Angka-angka ini didapat dari graf kalian. Bisa kalian lihat di sini ada graf yang sudah saya buat bersama teman-teman saya. Seperti ini. Setelah itu kalian tentukan. Di sini saya menentukan yaitu dari A sampai H. Dari A sampai H. Seperti itu. Lalu kalian buatlah tabel representasi grafnya. Nah, kalau kalian sudah membuat tabel representasi grafnya, kalian tinggal masukkan semua angka-angka ini ke dalam pemrograman kalian. Kalau sudah kalian masukkan pemrogramannya, ya, angka-angkanya dalam pemrogramannya, kalian tinggal run saja atau tinggal jalankan. Nah, outputnya akan keluar seperti ini.
Untuk vertex itu adalah titik terakhir yang dilampaui. Sedangkan distance from source itu biar lebih mudahnya adalah bobotnya. Baik, kita lihatkan saja. Ini grafnya. Nah, ini grafnya bisa dilihat, ini adalah grafnya. Saya perbesar ya. Di sini bisa kalian lihat seperti yang saya katakan tadi, di Python 0 itu sama dengan 1 dan di sini 1 itu adalah A. Jadi kalau dari A ke A itu hasilnya 0 karena tidak jalan, tidak ada bobotnya. Selanjutnya untuk A ke B, karena 1 sama dengan 2 di Python, 2 itu sama dengan B, berarti A ke B adalah 6. A ke B adalah 6. Dan selanjutnya A ke C adalah 16. A ke C adalah 16. Perlu diingat kenapa kita tidak masukkan 17, melainkan malah 16. Karena namanya shortest path itu adalah rute terpendek. Jadi misal bisa dilihat di sini A ke C itu bisa langsung, hanya saja bobotnya 17. Kita cari cara lain yang mungkin mempunyai bobot lebih kecil. Contoh seperti A, E, D yang akhirannya C. Itu bobotnya totalnya 16. Maka yang kita pakai bukan yang 17, melainkan yang 16. Seperti itu. Seterusnya berlaku sampai nanti ke titik H. Mungkin gambaran besarnya gambarannya seperti ini. Nah, gambarannya akan seperti ini. A ke C yang dilalui adalah AEDC. A ke D yang dilalui AED. Karena ini adalah shortest path, maka yang digunakan adalah rute yang paling pendek. Seperti itu. Cukup sekian pembahasan dari kami. Bila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.